Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari Listiawati dengan NIM 2213016094 dari kelas D S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang laju reaksi untuk memenuhi tugas kimia dasar farmasi dengan dosen pengampu Ibu Sabaniah Injargama MSI. Baik, langsung saja ke soal pertama. Soal pertama, diketahui sebuah data pembentukan 2HgCl2 dengan C2O4 2- menjadi 2CO2 ditambah Hg2Cl2 ditambah 2Cl-. Kemudian dapat dilihat dalam tabel sudah terdapat data percobaan 1, 2, dan 3 dengan konsentrasi awalnya dan laju pembentukannya. Nah, kemudian ditanya yang pertama order reaksi HgCl2 dan C2O4 2-. Yang kedua nilai tetapan laju reaksi atau K, dan yang ketiga laju reaksi jika konsentrasi awal HgCl2 sebesar 0,02 mol per liter. Dan kemudian masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama tadi disuruh order reaksi HgCl2 dan C2O4 2-. Di sini kita menggunakan rumus laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O4 2- pangkat Y. Kemudian pertama-tama kita mencari dulu order reaksi C2O4 2- dengan mengeliminasi percobaan ke-1 dan ke-2. Kenapa kita menggunakan percobaan ke-1 dan ke-2? Karena untuk mencari order reaksi C2O4 2- harus menggunakan konsentrasi pada percobaan HgCl2 yang memiliki nilai yang sama, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini yang saya lingkari. Kemudian langsung masukkan ke rumus, V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O4 2- pangkat Y per K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O4 2- pangkat Y. Kemudian langsung substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui di tabel tadi ke rumus. Menjadi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 per 7,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan K 0,2 pangkat X dikali 0,15 pangkat Y per K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Ini bisa kita coret untuk mempermudah perhitungan. Hasilnya menjadi 0,25 sama dengan 0,5 pangkat Y. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai Y 0,5 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 0,25. Nah, 0,5 dipangkat 2 itu hasilnya 0,25, maka Y sama dengan 2. Kemudian masuk mencari order reaksi HgCl2 dengan eliminasi percobaan kedua dan ketiga. Alasannya sama seperti di awal. Kenapa kita menggunakan percobaan kedua dan 3? Karena untuk mencari order reaksi HgCl2 harus menggunakan konsentrasi pada percobaan C2O4 2- yang memiliki nilai yang sama, seperti yang sudah saya lingkari di sini. Kemudian langsung masukkan ke rumusnya masih sama seperti tadi, 7,1 dikali 10 min 5 per 3,5 kali 10 min 5 sama dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y per K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Bisa dicoret seperti tadi, 10 pangkat min 5-nya, kemudian K-nya dan nilai yang sama yaitu 0,3 pangkat Y. Kemudian didapat hasilnya 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, untuk mendapatkan X sama seperti tadi, 2 dikali berapa supaya hasilnya tetap 2. Nah, maka X-nya adalah 1. Maka kita dapat order reaksi HgCl2 adalah 1 dan order reaksi C2O4 2- adalah 2. Kemudian masuk untuk pertanyaan kedua, yaitu menentukan nilai tetapan laju reaksi dengan menggunakan rumus sebelumnya juga. Di sini kita akan menggunakan rumus yang sama dari nomor 3 sampai nomor 5 ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya tadi sudah disebutkan di awal, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O4 2- pangkat Y.
Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan order reaksinya, maka langsung substitusikan ke rumusnya tadi. Jadi di sini saya mengambil percobaan ke-1. Mengambil contoh percobaan yang pertama. Tidak harus percobaan pertama, tapi dapat kedua dan ketiga. Maka langsung saja masukkan datanya sesuai tabel, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 molar per menit sama dengan K dikali 0,2 molar pangkat 1 dikali 0,15 molar pangkat 2. Kemudian jika mempangkatkan 2 0,15 dan dikali 0,2, maka didapat hasilnya 0,045 molar pangkat 3. Jadi di sini langsung saja saya tulis 45 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu pindah ruas, maka K sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 molar menit pangkat minus 1. Kenapa minus? Karena dia tadi sebelumnya di pembagian, di per menit. Kalau kita pindah ke atas, maka dia jadi minus. Kemudian lanjut per 45 dikali 10 pangkat min 4. Didapatkan hasilnya sebesar 0,04 dikali 10 pangkat minus 1 molar pangkat minus 2 menit pangkat minus 1. Dan dapat kita ubah bentuknya menjadi 4 dikali 10 pangkat min 3 molar pangkat minus 2 per menit. Jadi laju reaksinya sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 3 molar pangkat minus 2 per menit. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ditanyakan laju reaksi jika HgCl2 sebesar 0,02 mol per liter dan C2O4 2- sebesar 0,02 mol per liter. Masih sama, menggunakan rumus yang sama. Langsung kita substitusikan karena order reaksi dan nilai K-nya sudah diketahui. Maka langsung kita substitusikan ke rumus. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini saya langsung substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu V sama dengan 4 dikali 10 minus 3 molar pangkat minus 2 per menit dikali 8 dikali 10 pangkat minus 6 molar pangkat 3. Didapatkan hasilnya 32 dikali 10 pangkat minus 9 molar per menit. Maka laju reaksinya V sama dengan 32 dikali 10 pangkat minus 9 molar per menit. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui penguraian termal aseton di suhu 600 derajat Celcius dan dengan waktu paruh 80 second. Kemudian ditanya A. Nilai konstanta laju reaksi, dan B. Waktu yang diperlukan agar 25% aseton terurai. Baik, langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama yang diminta nilai konstanta laju reaksi. Kita menggunakan rumus waktu paruh sama dengan 0,693 per K. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Kenapa tidak menggunakan rumus yang sebelumnya? Karena di soal ini diketahui waktu paruhnya 80 second, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, langsung substitusikan ke rumusnya. Waktu paruh sama dengan 0,693 per K. Waktu paruhnya tadi diketahui 80 second. Kemudian sama dengan 0,693 per K, K-nya pindah ruas, jadinya 0,693 per 80. Didapatkan hasilnya sama dengan 86,62 dikali 10 pangkat minus 4 second per minus 1. Ini juga bisa dijadikan per second ya teman-teman. Baik, lanjut ke yang B. Ditanyakan waktu yang diperlukan agar 25% aseton terurai. Nah, di sini kita menggunakan rumus logaritma zat yang tersisa setelah peluruhan per zat awal sebelum peluruhan sama dengan minus K, konstantanya tadi, dikali waktu zat mengalami peluruhan per 2303. Nah, karena tadi yang diperlukan hanya agar 25% aseton terurai, maka NT-nya itu sama dengan 100 dikurang 25. Kenapa 100 dikurang 25? Karena 100 itu adalah zat keseluruhan dari aseton. Kemudian yang diminta adalah agar 25% aseton terurai, maka dikurang 25% sama dengan 75%. Nah, maka 75% ini yang kita pakai. Nah,
langsung dimasukkan saja karena kita sudah mengetahui nilai K-nya sebelumnya, kan kita sudah mencari nilai K-nya, maka langsung masukkan ke rumusnya. Jadi log 75/100 sama dengan minus 86,62 kali 10 pangkat minus 4 second pangkat minus 1 kali T per 2303. Kemudian ini bisa disederhanakan jadi 3/4, dan ini bisa dipindah ruas, 2303 nya ke jadinya dikali dengan log 3/4, lalu diubah bentuknya sesuai dengan sifat logaritma menjadi 2303 dikali dalam kurung log 3 minus log 4. Kemudian log 3 itu hasilnya 0,477 dan log 602 dikurang jadi minus 0,125. Kemudian sudah dapat nih, sudah dalam bentuk angka semua, dan sisa kita mencari T-nya. Maka 2303 dikali minus 0,125 hasilnya minus 287,875 jadi plus. Baik, langsung dibagi, hasilnya didapat 33 second. Maka waktu yang diperlukan agar 25% aseton terurai 33 detik atau 33 second. Baik, lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 5. Diketahui reaksi piridina C2H5N dengan metil iodida CH3I dalam benzena dengan suhu 25 derajat Celcius seperti pada tabel. Sudah diketahui tabelnya. Kemudian yang ditanyakan: A. Hukum laju reaksi, B. Konstanta laju dan satuannya, C. Laju reaksi larutan, C5H5N sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 molar dan CH3I sebesar 2,0 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama hukum laju reaksi, kita menggunakan rumus yang awal yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi zat pangkat X dikali konsentrasi zat kedua pangkat Y. Di sini kita yang ditanyakan adalah konsentrasi C5H5N dan CH3I. Baik, langkah pertama untuk mendapatkan hukum laju reaksinya, kita harus mencari order reaksinya, dimana kita di sini mencari nilai X dan Y-nya. Nah, jadi kita yang pertama mencari order reaksi CH3I-nya terlebih dahulu dengan eliminasi percobaan kedua dan ketiga. Langsung masukkan ke rumus nilai-nilai yang sudah diketahui di tabel, kemudian dapat dicoret dan didapat hasilnya 1 sama dengan 2 pangkat Y dan Y 0. Kemudian kita mencari order reaksi C5H5N dengan eliminasi percobaan ke-1 dan kedua. Langsung masukkan ke rumus, kemudian coret angka yang sama dan didapat 2,5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,5 pangkat X. Ini bisa kita ubah atau sama saja nilainya dengan 0,25 sama dengan 0,5 pangkat X, dan 0,5 pangkat berapa supaya hasilnya 0,25. Nah, 0,5 pangkat 2 itu hasilnya 0,25 kalau teman-teman hitung, maka X sama dengan 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan order reaksinya, maka substitusikan order reaksi tersebut ke hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi tadi seperti yang saya sebutkan di awal, V sama dengan K dikali konsentrasi C5H5N pangkat X dikali konsentrasi dikali konsentrasi CH3I pangkat Y, dan tadi kita sudah mendapatkan order reaksinya yaitu nilai X dan Y-nya, langsung disubstitusikan saja, X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Maka hukum lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi C5H5N berpangkatkan 2 dikali konsentrasi CH3I pangkat 0. Baik, untuk yang B, di sini disuruh mencari konstanta laju dan satuannya. Kita masih menggunakan rumus yang sama dan kita menggunakan percobaan pertama. Karena tadi kita sudah mendapatkan hukum lajunya, maka langsung kita pakai dan kita substitusikan data-data di percobaan pertama ke hukum laju reaksinya yang sudah kita dapat tadi. Maka didapat 7,5 dikali 10 pangkat minus 7 molar per detik sama dengan 1 dikali 10 pangkat
minus 4 molar pangkat 2 dikali 1 kali 10 pangkat minus 4 molar pangkat 0. Kemudian karena ini berpangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi 1 dikali 1 kali 10 pangkat minus 4 molar pangkat 2, itu hasilnya tetap 1 dikali 10 pangkat minus 4 molar pangkat 2. Kemudian karena ini berpangkatkan 2, jadi hasilnya 1 dikali 10 pangkat minus 8 molar pangkat 2. Kemudian dipindah ruas, lalu didapatkan hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat molar minus 1 second pangkat minus 1. Ini bisa kita ubah menjadi 75 molar pangkat minus 1 second pangkat minus 1. Maka konstanta laju reaksinya sebesar 75 molar pangkat minus 1 dikali second pangkat minus 1. Kemudian yang terakhir mencari C, laju reaksi larutan C5H5N jika sebanyak 5 kali 10 pangkat minus 5 molar dan konsentrasi CH3I sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Di sini kita menggunakan hukum lajunya yang kita cari pertama. Dan tadi kita sudah mendapatkan nilai konstanta laju reaksinya. Langsung kita masukkan saja ke hukum lajunya dan konsentrasi yang diminta. Maka menjadi V sama dengan 75 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 5 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 5 berpangkatkan 0. Kemudian didapat hasilnya 75 dikali 25 dikali 10 pangkat minus 10. Dan ini kalau dihitung menjadi 1875 dikali 10 pangkat minus 10. Ini juga bisa kita ubah bentuknya menjadi 1,875 dikali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Maka didapatkan V sama dengan 1,875 dikali 10 pangkat minus 7 molar per second. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.